Halo semuanya, langsung aja siapkan catatan Anda, karena hari ini kita bakal bedah tuntas taktik di balik kemenangan krusial 2-0 Inggris atas Panama. Ini tuh bukan sekedar laga biasa di fase grup Piala Dunia 2026 ya. Ini adalah malam di mana kebuntuan taktis berhasil dipecahkan, penyesuaian strategi di babak kedua langsung membuahkan hasil, dan pastinya buku sejarah sepak bola Inggris kembali ditulis ulang. Yuk, mari kita bedah sama-sama. Banyak banget detail brilian yang bakal terlewat kalau kita cuma merhatiin papan skor akhirnya aja. Di analisis taktik kita kali ini, kita bakal bahas mulai dari kesuksesan Inggris ngunci puncak grup L, terus rasa frustrasi mereka ngadepin blok pertahanan Panama di babak pertama, momen game changer dari Jude Bellingham, rekor sejarah baru Harry Kane, dan terakhir kita bedah tuntas data expected goals atau XG-nya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Inggris yang sukses memuncaki grup L. Skor akhir, Panama 0, Inggris 2. Sebenarnya nih, secara matematis, skuad asuhan Thomas Tuchel udah pasti lolos bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Tapi laga ini murni soal ngunci posisi juara grup. Kenapa posisi ini krusial banget? Keuntungan taktisnya jelas. Dengan finish di urutan pertama, Inggris mastiin kalau di fase gugur nanti mereka bakal ketemu salah satu tim peringkat ketiga terbaik, bukan juara atau runner-up dari grup lain. Di atas kertas, jalan mereka bakal lebih mulus. Ini skema cerdas yang pasti diincar sama semua manajer top. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Babak pertama yang jujur aja bikin frustrasi karena pertahanan super rapat Panama. Coba perhatiin timeline babak pertama ini. Laga baru juga jalan 10 detik, Thomas Rodriguez dari Panama udah berani ngelepas tembakan jarak jauh yang ngancam gawang Jordan Pickford. Panama main lepas banget tanpa rasa takut. Terus di menit ke-26, Jose Luis Rodriguez malah berhasil ngelewatin Jarell Quansah yang jadi bek kanan degakan Inggris dan maksa Pickford bikin penyelamatan krusial di sudut bawah. Di sisi lain, Inggris benar-benar kewalahan ngebongkar pertahanan Panama. Mereka cuma bisa balas lewat peluang yang gak terlalu matang kayak tendangan bebas Marcus Rashford yang melenceng tipis di akhir babak pertama. Bukti paling nyata betapa buntunya serangan Inggris sebelum turun minum? Coba lihat statistik kapten mereka. Harry Kane sama sekali nggak nyetak satu pun tembakan di babak pertama. Gila kan? Ini pertama kalinya kejadian dalam 7 pertandingan Piala Dunia terakhirnya, tepatnya sejak laga pembuka tahun 2022 lawan Iran. Inggris benar-benar stagnan ngadepin sistem blok rendah Panama. Jelas, sesuatu harus diubah. Dan untungnya, perubahan itu datang. Kita masuk ke bagian ketiga, momen ajaib Bellingham sang pemecah kebuntuan. Mari kita bedah proses gol pembuka di menit ke-62 ini layaknya analis taktik. Pertama, Bukayo Saka ngeeksekusi sepak pojok dari sisi kiri. Kedua, bola jatuh pas banget di area paling berbahaya, di tepi kotak 6 yard. Dan ketiga, ini yang paling brilian. Jude Bellingham bereaksi super cepat. Dia ngejulurin kakinya, ngedahuluin bek yang jaga dia, dan langsung ngarahin bola ke sudut bawah gawang. Sebuah penyelesaian yang sangat klinis dari skema set piece yang dieksekusi dengan sempurna. 22, tolong ingat angka ini baik-baik. Di usia 22 tahun dan 363 hari, gelandang Real Madrid ini resmi jadi pemain termuda Inggris sejak pencatatan tahun 1966 yang sukses nyetak gol sekaligus ngasih assist di satu pertandingan Piala Dunia. Luar biasa banget kan? Yang bikin merinding dari statistik Bellingham belakangan ini adalah grafiknya yang meledak tajam. Dia udah nyetak gol di 2 dari 3 penampilan terakhirnya bareng timnas Inggris. Coba bayangin, jumlah ini sama persis dengan total gol yang dia kumpulin di 18 penampilan sebelumnya. Udah gitu, dia ngebuktiin kalau dia itu ancaman ganda. Gak cuma nyetak gol pembuka, dia juga yang ngasih assist krusial buat gol kedua. Bergeser ke bagian keempat, sejarah baru buat Harry Kane. Kita baru aja ngelihat magis dari sang daun muda, dan cuma 5 menit berselang, kita disuguhin momen monumental dari sang legenda hidup. Di menit 67, Bellingham ngirim umpan silang cungkil yang manis banget, dan Harry Kane melompat paling tinggi. Dia ngelepas sundulan keras yang langsung merobek jala gawang Mosquera. Eksekusi mematikan khas striker sejati. 11. Yap, itu adalah total gol yang udah dicetak Harry Kane di ajang Piala Dunia. Ini bukan sekedar angka biasa, tapi sebuah tonggak sejarah baru buat sepak bola Inggris. Kalau kita lihat datanya, baru aja terjadi pergantian tahta. Sebelumnya, Kane pegang rekor bareng legenda Gary Lineker, tapi berkat sundulan tadi, Kane resmi ninggalin Lineker dan berdiri sendirian sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris di Piala Dunia. Yang agak lucu, 4 dari 11 gol itu dia cetak ke gawang Panama. Ini bikin dia jadi pemain Inggris yang paling rajin ngebobol lawan yang sama di sejarah kompetisi ini. Panama kayaknya emang jadi lawan favoritnya Kane ya? Oke, masuk ke bagian kelima, statistik dan peluang. Mari kita bedah data di balik pertandingannya. Kalau kita lihat tabel expected goals atau XG di sini,
Inggris emang kelihatan dominan secara skor, tapi Panama sebenarnya ngasih perlawanan yang cukup ngerepotin. Buktinya, mereka bisa ngelepas 13 tembakan. Tapi, kualitas peluang atau XG mereka cuma di angka 0,58. Buat yang mungkin belum familiar, XG ini ngukur seberapa besar peluang sebuah tembakan bisa jadi gol. Angka 0,58 artinya peluang mereka sebenarnya nggak terlalu mengancam. Bandingin sama Inggris. Setelah ganti taktik di babak kedua, mereka nyatetin 17 tembakan dengan XG 1,49. Jelas, kualitas peluang dan ketajaman finishing Inggris di babak kedua inilah yang akhirnya jadi penentu kemenangan. Sebenarnya sempat ada sedikit drama di ujung laga. Di menit 91, Jose Fajardo ngira dia berhasil nyetak gol pertama buat Panama di turnamen ini. Hasil umpan silang ciamik dari Eric Davis. Tapi sayangnya, bendera offside udah keburu naik karena posisinya terlalu maju dari bek terakhir Inggris. Pil pahit banget buat Panama. Mereka udah main tanpa rasa takut, tapi akhirnya harus pulang dari Piala Dunia 2026 tanpa bawa satu gol pun. Jadi, sampai juga kita di pertanyaan besarnya. Inggris sudah berhasil ngelewatin babak pertama yang alot, ngelakuin adaptasi taktik yang cerdas, dan pamer ketajaman luar biasa lewat duo Bellingham dan Kane di paruh kedua. Tapi, mampukah skuad Thomas Tuchel ngebawa momentum mematikan ini ke fase knockout yang jelas nggak kenal ampun? Disitulah ujian taktik yang sesungguhnya baru bakal dimulai. Terima kasih udah ngikutin analisis bedah taktik kita hari ini, dan pastikan Anda terus update pergerakan taktis seru di laga-laga selanjutnya.